Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini. Kembali lagi dengan aku Maul. Kali ini aku bersama narasumber cantik kita kali ini, yaitu ada Kak Dara. Oke, Kak Dara, sebelumnya kita sudah sempat membahas nih itu mengenai penerbitan saham ya di podcast sebelumnya bareng Kak Rere ya sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai investasi saham dengan Kak Dara. Nah, sebelum lebih lanjut membahas, mungkin kita bisa mulai dari dasarnya dulu nih Kak Dara. Sebenarnya investasi saham itu apa? Oke, jadi investasi saham itu adalah kegiatan membeli saham dari suatu perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai harga saham atau bisa disebut dengan dividen. Saat investor membeli saham itu berarti dia ikut memiliki sebagian dari perusahaan tersebut, yang mana ini juga sempat disinggung di podcast sebelumnya mengenai penerbitan saham ya Kak Maul. Iya, benar sekali. Jadi saham itu semacam bukti kepemilikan di suatu perusahaan. Jadi semakin banyak saham yang dimiliki investor, maka semakin besar juga porsi kepemilikannya di suatu perusahaan tersebut. Betul banget, tapi perlu diingat nih bahwa kepemilikan ini pasti juga disertai resiko. Kalau perusahaan untung, maka harga sahamnya bisa naik dan investor bisa dapat dividen. Tapi kalau perusahaan rugi, harga saham bisa turun dan investor bisa kehilangan sebagian modalnya juga. Oke, jadi investasi saham itu nggak cuma soal untung ya, tapi ada resikonya juga sendiri. Iya, betul sekali. Makanya penting banget nih buat investor untuk paham dulu sebelum tergiur keuntungan dari saham. Jangan sampai hanya tergiur keuntungan tanpa memahami potensi kerugiannya. Nah, ini dia yang sering bikin orang ragu buat mulai investasi saham itu ya takut rugi. Wajar sih ya kalau ada rasa takut, tapi dengan pengetahuan yang cukup dan strategi yang baik, risiko bisa diminimalkan. Nah, kalau dari segi keuntungan nih Kak Dara, bagaimana sih caranya buat mendapatkan keuntungan dari investasi saham ini? Ada dua cara nih ya. Yang pertama itu ada capital gain sama dividen. Capital gain itu kayak misal kita mendapatkan keuntungan ini tuh dari kenaikan harga saham. Misal ya beli saham di harga Rp1.000 per lembar dan dijual dengan harga 2.000, maka kita mendapatkan capital gain-nya itu Rp1.000 per lembar. Nah, yang kedua itu yaitu pasti dari dividen, yang mana perusahaan akan membagikan labanya kepada investor atau pemegang saham. Nah, biasanya ini diberikan secara berkala, misalnya per kuartal atau per tahun. Oke, by the way nih Kak Dara, kan banyak orang bilang investasi saham itu harus mulai pakai strategi agar tidak rugi. Nah, dari Kak Dara sendiri, strategi apa aja yang bisa dipakai buat investasi saham? Ada beberapa strategi utama yang umum digunakan investor nih, tergantung pada tujuan dan profil risikonya. Yang pertama yaitu value investing. Strategi ini berfokus pada investasi jangka panjang di perusahaan yang punya fundamental kuat dan harga saham yang masih under value. Yang kedua ada swing trading atau day trading, kebalikan dari value investing. Jadi strategi ini berfokus pada jual beli saham dalam waktu yang singkat dengan memanfaatkan fluktuasi harga saham. Kemudian ketiga ada growth investing, berinvestasi di perusahaan yang sedang berkembang pesat meskipun mungkin belum memberikan dividen yang besar. Kemudian yang keempat ada dividen investing, jadi memilih saham yang rutin dan konsisten memberikan dividen besar sehingga bisa mendapatkan passive income dari dividen secara berkala. Jadi strategi yang dipilih itu tergantung pada tujuan dan tingkat risiko yang bisa diterima ya? Betul banget. Kalau investor mau lebih stabil dan untuk jangka panjang bisa dipilih yaitu value investing atau dividend investing. Tapi kalau suka menantang dan cepat ambil untung, bisa coba strategi swing trading atau day trading. Oke, selanjutnya mungkin tidak lengkap nih kalau pembahasan ini kalau nggak ada penjelasan mengenai jurnal akuntansinya ya Kak. Jadi aku ada satu contoh soal nih Kak, nanti bisa bantu dijelasin ya Kak. Oke.
Aku bacain soalnya Kak. Oke, siap. Pencatatan investasi saham metode ekuitas kepemilikan saham sekitar 20% sampai 50%. Jadi pada tahun 2022, PT Kaya membeli 30.000 lembar saham dari 100.000 lembar saham yang beredar pada PT Sogong. Nominalnya itu sekitar 800.000 ya Kak, dengan kurs itu sebesar 110%. Termasuk di dalam itu ada provisi dan materai. Kemudian pada akhir tahun 2022 nih Kak, PT Songong itu melaporkan dia telah memperoleh laba bersih sebesar 30 juta dan mengumumkan pembagian dividen itu sebesar 20 juta. Nah, dividen ini akan dibayarkan pada tanggal 8 Januari tahun 2023. Jadi pencatatannya yaitu yang pertama pembelian saham PT Songong, yaitu investasi saham PT Songong sebesar 26.400 pada kas yang sebesar 26.400 juga. Itu dari 30.000 dibagi 107 dikali 100% hasilnya 30%. Kemudian 30.000 dikali 800 rupiah dikali 110% yang menghasilkan 26.400. Kemudian ada pengakuan laba atas PT Songong. Investasi saham PT Songong sebesar 8 juta pada pendapatan dividen sebesar 9 juta juga. Itu didapat dari 30% dikali 30 juta yang sebesar 9 juta. Kemudian pengumuman dividen oleh PT Songong. Piutang dividen sebesar 6 juta pada investasi saham PT Songong sebesar 6 juta yang dapat dari 30% dikali 20 juta yaitu 6 juta. Kemudian ada pembayaran dividen oleh PT Songong yaitu kas sebesar 6 juta pada piutang dividen sebesar 6 juta. PT Kaya membeli 30% saham PT Songong dengan harga 26.400 pada akhir tahun 2022. PT Songong memperoleh laba sebesar 30 juta. Sehingga PT Kaya mencatat bagian laba sebesar 9 juta. PT Songong mengumumkan dividen sebesar 20 juta dan PT Kaya berhak atas 6 juta yang dicatat sebagai piutang dividen. Saat dividen dibayarkan, PT Kaya menerima kas 6 juta dan menghapus piutang dividen. Oh, oke Kak. Penjelasannya itu sangat benar-benar dapat dimengerti ya Kak, dan terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini Kak, aku ada satu pertanyaan lagi nih Kak Dara. Mungkin apa saja ya kira-kira kesalahan yang harus dihindari dalam investasi saham? Ada beberapa kesalahan nih yang sering dilakukan oleh investor pemula ya. Yang pertama itu FOMO, jadi dia itu membeli saham ya karena tren tanpa riset. Kemudian yang kedua dia tidak diversifikasi, menaruh seluruh modal di satu saham saja. Kemudian tiga, emosi dalam trading, panik saat harga turun dan langsung jual rugi. Dan yang keempat tidak memahami fundamental perusahaan, di mana investasi tanpa melihat laporan keuangan dan prospek bisnis. Wah, seru banget ya pembahasan kita kali ini. Dan terima kasih banget buat Kak Dara udah mau meluangkan waktunya hari ini untuk ngobrol di sini dan sharing ilmunya yang sangat bermanfaat buat aku tentunya dan buat teman-teman juga yang nonton. Terima kasih kembali, lebih banget bisa ngobrol di sini ya. Oke, buat teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, and share juga. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Kita ketemu lagi di next episode. Bye-bye.